Pertama-tama kita tepuk tangan dulu kali ya buat Scoffy. Ya ini film perdananya Scoffy juga dan saya pemain untuk film perdananya, semoga pecah telur ya. Amin. Pecah telur, Amin, amin, bisa amin. box office Amin. gitu kan, nanti di calling lagi ya Pak. Oh iya dong. Ya, jadi gini, ini adalah beda universe ya daripada series kita yang sebelumnya. Ya. Tapi saya pun pas ditawarin pertama, pas Pak Ardi menawarkan film ini, saya tuh kayak agak ragu. Ragunya tuh karena walaupun seriesnya berhasil, tapi kan saya juga agak deg-degan nih kalau misalkan bikin film dengan nuansa yang sama. Iya. Apa sih yang harus bikin beda gitu kan? Jadi aku juga sama Pak Ardi, kita memang sama-sama ingin membangun karakter yang terbaik untuk Tina Van Behen ini. Iya. Karena basically-nya kan Tina ini kan memang pengen jadi seorang kayak public figure lah, seorang entertain. Tapi kenapa dia bisa gagal? Kenapa akhirnya dia bisa terjerat apa segala macam? Yaitu pastinya karena dia Indonesia punya standar kecantikan yang cukup lumayan tinggi. Harus cantik, putih, tinggi, kurus. Nah Tina ini nggak berhasil di kurusnya. Makanya aku juga naikin berat badan untuk film ini cukup lumayan, berapa belas kilo, hampir 14 kilo aku naikin. Ya itu salah satu upayanya Mandai untuk masuk ke karakter ini, dia menaikkan berat badan. Wow. Gitu. Iya, terus habis itu rambutnya dikeritingin segala macam. Jadi itu yang harus bikin beda banget daripada seri sebelumnya. Karena orang-orang masih merasa ini lanjutan. Ya. Padahal enggak, ini sama sekali nggak lanjutan, ini beda. Dan untuk masalah karakter sebenarnya sih relate aja sih sama orang-orang yang kayak perempuan-perempuan di luar sana, termasuk juga aku sih, yang dimana memang gila belanja, suka banget mempunyai gaya hidup yang cukup lumayan tinggi, gitu. Tapi beda hal kalau Tina ini tidak mempunyai kemampuan yang dimana punya pekerjaan yang tetap. Jadi dia dengan cara instan dia melakukan pay later. Ada pesan atau tips gak? Ini melalui teman-teman media kan, teman-teman penonton yang mungkin lagi mengalami masalah yang sama Tina rasakan in real life. Dari Amanda Manopo ada yang mau disampaikan gak? Apa ya yang disampaikan, mungkin ya emang mindsetnya aja yang harus dirubah dulu. Harus bisa membedakan keinginan, kebutuhan sama ya boleh self reward, tapi harus ada di mana saving juga gitu. Jangan terlalu memaksakan sesuatu hal yang memang tidak bisa dipaksain. Amanda Manopo, tepuk tangan dong buat Amanda Manopo. Terima kasih Amanda. Kita ke Devano DJ Smile. Tepuk tangan buat DJ Smile kita. Perform kali ya hari ini. Seru ya, udah pada siap-siap. Devano, kita pengen tahu nih Mano, ini ternyata yang dikasih lihat tidak cuma masalah judul atau pinjolnya doang, tapi persaudaraan abang adik, laki sama laki ini kan juga luar biasa sama Adam di sini. Nah lo gimana, ternyata karakter ini tidak hanya sebagai DJ yang selengean, tapi juga punya keratan persaudaraan. Silakan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman media udah datang, lagi hujan gini. Saya sih kalau jadi kalian nggak mau datang ya. Bercanda. Mereka datang belum hujan. Bener sih. Ya, yang pasti kami punya proses yang panjang untuk readingnya juga. Jadi banyak sekali proses di mana membentuk secara karakter, gesture dan juga cara bicara, dan juga terutama di Adam ini pertama kali ada main film by the way. Yes, buat Richard di sini, film pertamanya dia. Dan saya merasa terbantu banget karena Richard juga adalah anak yang sangat kerja keras. Dan saya rasa, tapi gimana, chemistry antara adik dan abangnya ini kelihatan banget kan? Dapat ya? Ya kasar-kasar sama Il. Karena kenapa dibuatnya kasar, mungkin pikiran saya Mail ini adalah anak yang tidak punya figur orang tua. Banyak dari teman-teman yang mungkin relate di luar sana gitu, sehingga ngebuat Mail itu apa-apa tuh mikirnya bener aja gitu, apa yang diucapkan tuh bener dan terkesannya menjadi keras gitu, padahal dia tuh pengen menjaga aja sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita yang sok paling bener tapi sebenarnya yang paling salah gitu. Itu mungkin teman-teman yang sok paling bener jangan pernah sok paling bener ya, karena kalian tuh salah sebenarnya. Jadi ya yang kesalahan paling besar yang Mail lakukan ya ternyata si kasarnya itu gitu, sehingga membuat Adam juga ternyata bunuh diri gitu kan. Ya akhirnya itu sih.
bahasa sayangnya antara kakak dan adik ini karena antara apalagi cowok sama cowok ya dan udah gak ada orang tua jadi punya bahasa sendiri ya deh. Yes. Dan di sini tadi teman-teman ditunjukin juga ternyata lo mengisi original soundtracknya juga. Betul. Nah ini luar biasa nih Vano. Gimana ceritain dong untuk ngisi original soundtracknya? Nggak tahu ya. Saya pikir di usia yang masih muda dan menjadi aktor saya pengen punya karakter yang berbeda-beda dan di musik pun juga sama. Saya pikir kalau misalkan karakter bisa beda-beda, kenapa musik enggak gitu. Jadinya ya terjadilah atas izin Pak Ardi untuk mengisi soundtrack Fangkotnya ini. Gitu. Iya. Berapa lagu kan? Gimana kalau kita suruh Devano nyanyi? Coba ya dikit ya. Coba deh dikit. Jangan dong. Tapi Ada Nazar. apa? Siaran tuh ya. Ditodongnya di preskon, silakan. Nazarnya itu kalau misalkan 1 juta penonton ya Cing. Amin. Saya bikin album Fangkot. Wow. Wow. Memang bener ya ini ya. Ini ya Pak. Ya bikin 1 single deh. Nah, terus namanya apa? Namanya Mail. 5 juta baru aku. 5 juta baru 5 juta album. album. Udah 1 single aja. 1 juta. Oh setiap 1 juta 1 single. Iya boleh. Boleh. Bener. Awal ya Mas Ardi, Mas Sudar ya disupport dengan Devano ya. Katanya kalau 2 juta duet sama mama ya. Bapak jangan macam-macam. Oh, jangan. Iya. Nanti seroja ada juga nanti jangan. Nanti rame ya. Tapi kita doakan bersama, kita pengen teker sih kalau apa yang terjadi, mudah-mudahan disupport sama teman-teman penonton di seluruh Indonesia. Devano terima kasih. Terima kasih. Kita ke aktor kita yaitu Sastra Silalahi Cing. Halo. Aktor nih Cing Iya. Sebelumnya terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Dias. Salam kenal, nama gue Sastra S teman-teman. S-nya? Sineas. Itu dia. Maklum dong Nora, biasa kan gue cuma syuting reels. Sekarang syuting bioskop gue gila kali. Gila, di sini gue pengorbanan gue ngeri juga bang. Apa? Yoi, kalau Amanda itu naikin berat badan, Lu? gue malah nurunin red card. Biar masuk dong, lumayan ini Sastra gue doang gitu jadi aman, kayak dipanggil gue. Sastra di sini karakternya sebagai penggerak cerita. Itu dia, benang merah. Itu di dalam film ini gimana Sas di film ini banyak perannya dan ada terlibat cinta segitiga. Itu dia, makanya jujur real life juga gue agak gedek sama Kenny sebenarnya. Iya. Kok bisa dia dapat gitu, maksud gue udah sebulan lo PDKT-nya lo. Udah dibantu Mas Ardi juga gak dapet gua. Tapi gimana Sas pengalaman bermain dengan teman-teman yang ada di sini Sas? Iya, pengalaman yang sangat seru. Terima kasih buat teman-teman semua, Mas Ardi, karena cuma di film ini saya bisa gandeng tangan Amanda Manopo. Coba ditampar saya. Gila gitu. Tolong teman, itu yang di highlight tuh. Makanya seru banget Mas ini di sini gua banyak adegan lari-larinya. Betul. Bahkan sebelum gua jadi pelari culture. Itu. Film ini yang menginspirasi gua. Itu dia, dan relate, ibarat kata ini adalah film yang dekat teman-teman, karena kita berdua ini bukan pelaku sebenarnya, malah kita adalah korban kejahatan kantor, ya kan? Iya, karena kita punya target. Jadi sama-sama ya, orang yang gak enak susah ngomong miskin gitu. Jadi sama. Kita orang miskin, nah dia miskin juga. Jadi lu bantu gua lah bro, gua gak makan kalau lu gak bayar utang ke gua gitu. Terus nge-build karakternya dan nge-build chemistry-nya gimana Sastra bersama dengan Devano dan Amanda? Wah seru banget, Devano apalagi sama adanya Uya itu, wah keren banget. Bukan dong. Rambutnya, sorry. Bukan. Mirip rambutnya zaman dulu, zaman tofu. Lama banget. Lama banget zaman tuh. Lama ya. Sudah lupakan. Silakan Cing, gimana Cing? Jebakan umur ya. Iya. Wah seru banget gua ngelihat acting yang piawai dari Devano, dari Richard, dari semuanya, dan gua jujur starstruck banget karena gua bisa beradu acting dan in frame bareng sama the one only living legend Mas Lukman Sahardi. Itu dia. Gila loh. Benar. Biasanya gue cuma penonton dia loh di bahkan volley loh. Jadi film pinggir jalan di sini. Oh sekarang gue satu in frame loh. Gila. Di actors ya. Berarti kalau next ada acara, kalau next ada acara di actors, lu udah harus bisa diundang ya. Ya elah, udah dibilang Sastra S Cinema. Ready
gantiin siapa yang sakit. Siap. Coba Mas Lukman boleh pinjam dulu. Lukman Sastra dong. Mas Lukman gimana Mas Lukman? Boleh dijelaskan? Kenapa jadi bagiannya ke gue? Gak apa-apa coba. Gimana tadi S-nya? Ya, enggak, tadi kan dia bilang sastra sinema kan. Iya. Untung dia bukan bilang sastra sardi. Iya. Kalau sastra sardi, mau ganti nama. Gak rela. Gila. Tapi seru ya Sas ya. Ketagihan ya abis ini ya. Seru banget karena ya kalian lihatlah beberapa di sosial media FYP segala macam itu tentang ya kurang lebih orang terlilit pinjol, Iya. orang nggak mampu bayar gitu-gitu kan, ibarat kata jangan menyalahkan penagihnya doang, Iya. gitu. Jadi si pelaku atau yang terlilit juga disalahkannya kerjasama lah. Gitu. Siap, terakhir sebelum kakek selain Sastra Silalahi kasih Siap. kata-katanya dong buat film ini. Kata-katanya buat check out per letter. Yes. Oke. Ingat teman-teman, kalian check out bisa later, tapi nonton harus now. Itu dia. Iya lagi. Tolong ini media ini disuara semua, tolong tonton ini kan tanggal 5. Iya. 5, 6, 7, 8 tonton, tolong. Itu minggu awal perfilman itu butuh banget kita. Jangan ditunda-tunda teman-teman, terturun aja gitu. Iya, saya nonton di minggu-minggu pertama. Siap, Sastra Silalahi terima kasih Sastra. Bang Arnold, kita pengen tahu Bang Arnold, ternyata di sini tidak hanya diberikan dari trailer kan kita, wah nih karakternya ini nih menegangkan gitu ya menyeramkan, tapi ternyata kasih romansa nih di dalam sini. Gimana Bang Arnold saat dipercaya untuk juga ada romansa dramanya Bang Arnold? Silakan. Saya mau bicara apa lagi? Sastra so ambil semua deh. Sastra bahaya. Tapi saya belajar banyak dari sastra. Apa? Semua hal. Apalagi tentang Nona Ambon pica-pica itu. Hari pertama di Jakarta tiba-tiba 1 juta itu ditonton. Gara-gara dia nih. Banyak orang kenal saya gara-gara ini sastra nih. Memang kurang ajar anak. Jadi saya berterima kasih juga seperti teman-teman bahwa punya teman-teman pemain senior ya. Sebenarnya secara umur mungkin ade, tapi di dunia acting ini memang senior, betul ya? Betul itu. Itu juga kadang kita malu di situ saya. Sudah tua main film terlambat lah ya. Tapi lebih menegangkan mana buat Bang Arnold? Adegan-adegan yang intens bertarung atau yang romance? Jadi ternyata menjadi orang timur, untuk memerankan orang timur tidak semudah menjalankan kehidupan sebagai orang timur. Rumit itu. Ya. Kalau kita jalan kehidupan sebagai orang timur gampang, tapi perankan orang timur dalam sebuah film itu ternyata susah loh. Susah sekali tuh. Apalagi menjadi seseorang yang mungkin terlihat sangar tapi tidak tegaan. Saya ini bisa marah hanya kalau orang sentuh saya bersaudara ini. Iya kan? Iya dong. Persaudaraan kita itu, lihat. Jadi kalau teman-teman tidak mau berurusan dengan ini, jangan ini pinjol lah. Iya toh? Bantu kita juga kan? Miskin ini loh. Dikejar-kejar kantor lagi. Iya betul itu. Saya sama miskin kejar-kejaran bikin kayak macam kita ini paling superior. Padahal lebih parah kita dua. Hanya supaya terima gaji biar besok bisa makan kan? Iya. Jadi seperti itu. Jadi tidak dengan muka sangar itu sebenarnya tidak berarti kita punya hati juga keras, benci tidak. Maksudnya kita kejar-kejar kalian supaya jangan sama-sama kita kena masalah gitu. Begitu saja. Siap. Mungkin itu. Terima kasih Bang. Terakhir. Ya, memang yang paling susah di sini adalah bagaimana dramanya. Iya. Memerankan seorang yang hitam besar begini, terus punya cewek yang, aduh Tuhan cantik sekali, itu memang bahaya itu. Bahaya itu. Tanya Mas Adi, kita take berapa kali tuh? Salah terus saya bilang, Tuhan Yesus, kenapa kamu kasih karakter yang bisa mau bunuh saya di dalam posisi syuting, yang lain aman. Lari-lari masih aman tuh. Iya. Meskipun hampir 4 hari ya. Sampai teman saya ini ada keluar sesuatu dari mulut, tapi kita bubar dari lokasi. Muntah beneran ya Bang. Iya, di depan Mbak Manda. Iya. Tapi yang paling susah itu di mana nih? Ini aduh, perempuan yang paling saya sayang, tapi di film ya. Kalau di kehidupan, waduh masalah besar itu. Mungkin itu sih. Siap Bang Arnold, tepuk tangan Terima buat kasih. Bang Arnold, thank you. Kita ke trio TLC kita, Wafizian, Kanesha dan juga Sanish. Kita pengen tahu gimana kalian risetnya sih untuk karakter ini, singkat masing-masing silakan dari masing-masing silakan. Wafi dulu silakan Wafi.
Oh berdiri ya di belakang. Trio TLC boleh berdiri, Trio TLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media selalu support film Indonesia. Saya Wafi Zihan berperan sebagai Titis. Kuning bener baju kita, takut ngambang ya. Ya. Paling Devano kalau lo mau bikin single video klipnya kita ya. Nah, udah ada nih. Iya. Iya paling itu aja sih. Gimana risetnya buat kamu, Wafi? Kita banyak nge-scroll TikTok tentunya, khususnya kayak Citayam itu. Ya, Stay Fashion Week. Iya betul, karena kan ada momen kita di interview gitu kan ceritanya kan. Itu kayak body language pas di interviewnya juga kita ngikutin kayak agak pendekor. Tercakap banget. Terus juga terus kayak dance-nya tuh aku sebenarnya waktu casting aku tuh udah lihat referensinya dulu. Jadi yang joget itu waktu itu di satu acara di TV. Yang joget itu Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting sama siapa ya? Siapa? Hesti. Ya udah ngikutin itu deh. Terus kayak logat-logat Sundanya karena keluargaku masih ada yang Sunda jadi masih familiar lah. Siap, Wafi siap. Terima kasih Wafi. Kanisha silakan, kalau Kanisha gimana? Halo teman-teman, terima kasih sudah datang. Saya Kanisha Yusuf. Sebenarnya mirip sama Zihan. Kita terbantu karena ada comedy consultant juga, dibantu oleh Mas Mawan untuk ngebedain 3 karakter kita ini dari body language-nya, siapa yang pengkor, siapa yang mungkin agak kepalanya miring sebelah gitu. Itu detail-detail itu kita kerjain banget dan alhamdulillahnya punya waktu yang cukup untuk mengerjakan film ini. Jadi awalnya deg-degan banget gimana ya gue harus lucu gitu. Tapi ternyata ketika itu dipikirkan malah jadinya overthinking. Akhirnya kita berusaha untuk gali aja Enggak sih, itu emang jiwa lu aja sebenarnya. Sorry, gak usah disebut di sini. Sorry itu, ya benar. Gitu sih, tapi aku juga senang karena disupport sama 2 teman-teman jamet ini. Jadinya kita enjoy dan terbawa dari hati. Yes, terima kasih Kanisha. Senish Margareta silakan. Dia nih Bang Arnold yang kelemahannya Bang Arnold nih asik. Ingat itu cuma acting. Silakan Senish. Sebelumnya terima kasih semuanya teman-teman udah datang ke sini dan nonton. Hope you like it. Terima kasih juga buat Scoffi Film sudah ajak aku join di sini dan ternyata aku nggak nyangka aku Shanice Margareta bisa mengetahui bahwa aku bukan menjiwai karakter ini tapi emang jiwanya ya. Jadi kita ternyata kejametan ini udah ada di dalam diri kita Kak. Cuman digali lebih lagi sama Kak Ardi. Jadi fun fact waktu kita casting buat karakter ini TLC itu castingnya disuruh joget kan, joget TikTok yang paling alay yang kamu pernah tahu, yang kamu nggak pernah pikir, keluar gayanya gue juga nggak tahu tuh kalau disuruh ulang lagi kayak gimana kan, kayak gitu. Terus kalau buat karakternya sendiri, kayak tadi udah disampaikan sama teman-teman aku juga, kita dibantu sama comedy consultant, jadinya kita juga bisa lebih memahami, kita merhatiin sama detail-detailnya kayak contoh kalau Wafi Zihan mukanya kan agak coklat, lehernya putih, ya kan? Kalau Kanisha mungkin alisnya tebal banget, kotak. Kalau aku kan mukanya putih, lehernya abu-abu kayak rainbow cake gitu kan. Gitu. Jadi memang kita pengen nyampein karakter kita itu beda-beda gitu. Adegan romance gimana tuh? Adegan romance? Aduh malu-malu gitu. Mukanya langsung ungu loh. Gimana Sanish? Untuk adegan romance sama kakak Arnold, aku seneng loh sebenarnya Kak Arnold ini orangnya bener-bener kayak super gentle with me on set. Terus kakak Arnold juga sebenarnya walaupun badannya tinggi besar dan kayak gini, ternyata hatinya tuh aslinya real, realita real ini mah katanya. Hatinya Hello Kitty banget, benar, sangat Hello Kitty. Jadi pas adegan romance, dia lucu banget kayak salting-saltingnya apa kayaknya real gitu loh, betul. Dan itu kan Carol tinggi, terus aku kan agak travel size kan, jadi agak-agak ada jarak pandang yang kayak gitu, membuat itu lucu buat aku gitu. Tapi mengesankan ya dengan romance-nya ya. Siap, tepuk tangan dong untuk Sanish, thank you.
Selanjutnya kita ke Oma Mary Sanger. Oma boleh dong pesanin buat teman-teman yang ada di sini, Oma. Kalau Oma gimana? Ada pesan nggak? Kalau ada di luar sana yang lagi juga terjerat pinjol, Oma. Silakan, Oma. Oke, pesan saya jangan terpengaruh dengan kehidupan yang ada di lingkungan kalian. Nggak mampu tapi ingin hidup hidup hedon yang mau ikut sana ikut sini tapi nggak mampu, ya kan? Jadi hidup apa adanya itu udah lebih bagus daripada kita maksain diri tapi ngutang. Tepuk tangan buat Oma Grace. Terima kasih, Oma. Semoga malam ini sukses. Amin. Terima kasih, Oma. Kita ke Mas Lukman Sardi. Tepuk tangan dong buat Mas Lukman Sardi. Mas, di press conference sebelumnya kita belum ketemu dengan Mas Lukman Sardi. Pengen diceritakan Mas gimana pada saat awal diberikan kepercayaan untuk karakter ini, Mas? Senang banget ya, ini karakter saya yang selama ini setelah berapa puluh tahun di film, menurut saya karakter yang paling serius. Oh yes. Iya, serius ngacoknya. Boleh ceritakan Mas kesannya, silakan. Iya, kenal sama Ardi lama banget. Dulu malah pernah satu frame dulu. Iya. Ardi ini pemain film juga, bukan cuma banyak dia main film. Wah, ini hebat ya. Jadi waktu Ardi ngomong ada peran nih man, film gua. Oh menarik juga ya. Terus tapi pas syuting sebenarnya agak sesuatu juga gitu kan. Terus tiba-tiba ketemu Oma gitu kan. Yes. Pasangannya Oma. Oke di gua sikat. Gua sih nggak lihat usia orangnya. Sikat, lu jangan ikut-ikut. Yang kalau ngomong udah tadi. Ya senang sih, maksudnya dengan temanya yang menarik, yang relate dengan di saat ini. Ini agak sedikit serius. Ini pas sebelum berangkat sini antara serius, miris, sedih gitu ya. Jadi tiba-tiba ada di DM Instagram. Ya. Ada satu orang gitu nge-DM, nggak kenal, gue nggak kenal. Tiba-tiba dia bilang, tolong bilangin temen baik lo itu suruh bayar pinjol. Ya, gue kaget. Wah, kok dia bisa sampai DM gue nih? Nah ini kan maksudnya sebuah fenomena yang luar biasa yang akhirnya kadang-kadang orang di sekelilingnya yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba disangkut pautin. Jadi buat saya selain ya memang harus akhirnya bahwa di misi ini bahwa kita ngomongin soal pinjol, soal gaya hidup, ya, menyesuaikan dibutuhkan apa yang bukan, itu kan menjadi sesuatu yang jadi sangat relate di saat ini gitu. Tentunya juga menariknya adalah walaupun kalau kita ngomong secara ini serius nih temanya, banyak terjadi yang banyak terlibat, tapi disampaikan dengan cara yang sangat fun dan menghibur. Ya. Karena kadang-kadang dengan cara yang sangat fun dan menghibur itu justru lebih kena dibandingkan dengan sesuatu yang kita beratin, seriusin. Nah, Ardi melakukan sebuah upaya yang menurut saya cukup baik untuk menghadirkan tema ini gitu. Itu yang saya suka dari cerita ini. Yang saya nggak suka cuman bacotnya sastra doang. Terima kasih Mas Lukman. Selain itu saya juga punya tugas dari Ardi. Yaitu jadi acting coach buat latahnya Jovial. Itu dia makanya. Habis ini kita tanya. Dia bilang lo latih dia emang sampai latah beneran. Dan kuncinya di dagu lah gitu kan, janggal ya. Oke, thank you. Mas Lukman Sardi, terima kasih Mas Lukman. Kajo, kita pengen tanya ke Kajo. Ini setelah berapa lama akhirnya kembali lagi untuk di layar lebar bersama dengan teman-teman. Benar. 5 tahun lalu aku sama bapaknya Sunar, sekarang aku sama Sunar. Congrats untuk Scofi loh, film pertama. Congrats ya. Sunar, congrats. Gimana Kajo kesannya Kajo menjadi karakter yang sangat unik di sini Kajo? Wah gila sih ini karakternya. Biasanya ini soalnya karakter ini kan kalau ini tanpa mau spoiler, tapi semua udah nonton ya. Tapi ada yang live Instagram dan live TikTok. Nah itu masalah di situ ya. Iya. Jadi karakter ini kan ada 2 kepribadian ya. Iya. Yang di trailer cuma tunjukin satu kan. Yang satu lagi tuh hanya bagian nonton film doang. Iya, biar kelihatan. Silakan. Dirinya mau pose atau berdiri? Gantung. Berdiri motivator gitu Kajo. Sastra. Iya, jadi karakter ini kan ada 2 kepribadian ya. Yang ditunjukin di trailer cuma satu kan. Sisanya kalau nonton kepribadian kedua itu udah ada di film.
Nah ribet nih kepribadian keduanya ini sih. Apalagi tadi Mas Lukman bilang kan ada adegan latah. Aku tuh nggak pernah latah seumur hidup gitu. Itu ada jalan menjauh. Enggak, itu satu hari di set gue tuh cuma dipegang-pegang doang sama orang. Pelecehan ini, pelecehan. Bener, semuanya dipegang gitu kan. Mereka cek, kalau di sini bunyi nggak, di sini bunyi nggak gitu kan. Nah ujungnya pokoknya latihan lah seharian itu, ujungnya ya dapat. Dan senang juga sih bisa ada karakter ini. Karena biasanya kan dikasih karakter komedi terus ya. Betul. Tapi aku pribadi tuh ingin karakter yang lebih dewasa dan terima kasih akhirnya dapet. Gitu. Terima kasih Skofi. Kak Jo, terima kasih. Jovial dan Lopez, thank you Kak Jo. Kita ke Richard Derek, pengen tahu dong ceritain juga kamu di sini gimana pengalaman film pertama, tapi penampilannya mengesankan buat teman-teman yang ada di sini. Boleh ceritakan? Halo semuanya, sebelumnya terima kasih udah datang. Terus buat Pak Ardi terima kasih banyak udah ngasih kepercayaan buat saya memeranin karakter Adam ini. Terus buat Bang Mail juga terima kasih banyak udah membantu waktu acting. Jujur saya ngerasa kayak punya abang beneran. Dan saya juga bukan adiknya kuya-kuya ya. Sastra lagi Mas Irfan, sastra lagi tuh. Tapi dia bilang kayak punya abang beneran. Iya. Tapi dia kan Dek. Oh iya, Devano. Devano bukan Kak. Itu dia. Kak Vano dong, bukan Kak Vano, maaf. Inilah Mas Lukman Sardi yang kita rindukan. Terus karakter saya di sini juga cukup mengenaskan ya. Jadi saya juga senang banget dapat pengalaman baru, bisa bermain sama teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas pengalamannya. Debut yang luar biasa buat kamu Richard ya. Ya, pokoknya terima kasih banyak gitu aja. Siap, terima kasih Richard Carter, thank you. Wah parah. Telat nih. Iya. Oh iya. Iya. Mas Lukman mau pergi ada Fajar Sandboy. Iya. Selamat semua. Outing di Bandung sih dia. Iya. Selamat semua dia. Iya Fajar, depan nih teman-teman media, Jar, teman-teman media salaman juga. Jar, teman-teman media juga salaman Jar. Salam dulu Jar. Iya. Oke, kita coba tepuk tangan buat Fajar. Kita ngobrol Jar dikit Jar. Ya udah selesai tepuk tangannya. Jar, gimana Jar? Filmnya bersama dengan kakak Amanda Manopo tadi baru selesai ditonton oleh teman-teman. Gimana aktingnya Fajar? Oh Jar, keren katanya Jar. Ada yang mau disampaikan kan Jar? Udah Pak. Udah. Buat teman kawan udah. Udah. Kita belum. Nanti. Oh iya kita belum nanti ya. Ya tapi kan mereka udah selesai nonton. Kan udah berarti mereka udah lihat aktingnya Fajar. Nah menurut Fajar gimana tuh setelah mereka lihat aktingnya? Ada yang mau Fajar sampaikan nggak dari karakter Omski? Ya dari karakter Umski ini kebetulan kelilit jodoh gitu ya. Kayak begitu ya. Iya pinjol, kelilit pinjol juga karena. Dan gimana build chemistry kakak adek deh gitu sama Amanda Manopo di sini? Minum dulu nggak minum? Jar, mau minum. Kebetulan dari aku sih mudah-mudahan aman ya. Karena ada Pak Ardi juga yang sering direct aku. Pulang. Disuruh pulang. Terus dia pulang beneran, Banda dia pulang beneran. Ini nggak bohong. Dia pulang beneran. Jar belum Jar. Udah acting kakaknya kan? Kayak kakak beneran kan? Iya. Kakak beneran. Ya kakak beneran. Sepatunya copot sekarang Cing. Sepatunya copot. Lu tadi di briefing gak sih di dalam? Kalau ditanya, jawabnya yang benar. Oke. Yes, merasa ada kesulitan nggak dalam adegan? Apakah pada saat adegan sedih atau adegan tadi yang intens Jar? Sulitannya di mana buat Fajar Sandboy? Ya dari aku tentunya senang banget ya, kesulitan itu nggak ada menurut aku.
Iya. Gak ada kesulitan menurut aku sama. Iya. Semua yang sulit syuting sama dia. Kata Mas Lukman, kita semua yang sulit. Benar kata Om Lukman, kita yang sulit sama lu. Tadi kan Cing Sastra udah ngasih kata-kata terkait film ini. Kalau dari Fajar Sandboy ada pesan atau kata-kata nggak buat teman-teman media? Bapak-bapak jadi keper, jangan lupa nonton Caper. Coy. Mana ada komentar nggak tuh? Mana udah lulus perut aja. Coba mana? Bukan. Oh minta mikrofon bukan. Itu dari awal. Gue tuh, aduh Tuhan Yesus. Itu yang paling gue takutin dengan kata-kata itu. Gue takut anak gue keluar bukan oek-oek, jadi kuku-kuku. Lucu banget lagi. Lucu. Tapi tepuk tangan dulu untuk Fajar. Fajar luar biasa sekali, ya kan? Ini film peran utama ya? Iya. Gila. Iya, luar biasa. Jar, film di poster gede banget jadi salah satu pemeran utama. Gimana Jar rasanya Jar? Senang banget ya, udah gak sadar banget nih. Gak sabar, bukan gak sadar. Gak sadar. Gak sabar. Dia bilang udah gak sadar banget nih. Gak sabar, maksudnya mungkin gak sabar gitu ya. Ya, Mas Lukman ada komentar gak Mas Lukman? Jadi dia peran yang harus mengutamakan orang lain. Iya, peran utama mengutamakan yang lain, mengutamakan lebih baik daripada menjelaskan bahwa diri kita ini adalah paling nomor satu ya kan. Ini Mas Lukman gimana Mas Lukman? Baru di sini. Ini udah mau selesai belum sih cara? Udah. Baru berapa menit? Dari mana sih? Iya maaf. Udah, gue tanya lu dari mana tadi? Bandung. Ngapain? Liburin. Liburan? Oke, tepuk tangan dong sekali lagi untuk jajaran sabar ya, sabar ya. Oke, teman-teman buat yang belum sempat bertanya di momen ini.